Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin Nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma ighfirli wa liwalidayya wali masyayikhina wali a'immatil muslimin wa ammatihim. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita lanjutkan belajar matematikanya melalui video yang kita bikin. Sebagaimana yang kamu lihat, kita akan belajar tentang berpikir logis, salah satu bab yang diajarkan di tingkatan SMA kelas 2 SMA, kurikulum Kementerian Pendidikan Indonesia. Kita buka. Kita akan belajar, kita lihat di sini ya. Komunikasi melalui matematika, bab negasi, disjungsi dan konjungsi, implikatif, kemudian kesetaraan logis, kemudian konvers inverse dan kontraposisi, menggunakan cara berpikir tautologi dan kontradiktif, menggunakan cara berpikir eksistensial, pembuktian dan penarikan kesimpulan, dan pembuktian. Ini adalah dasar logika dalam matematika. Nanti kita bahas mana yang bisa kita ambil, mana yang kita nggak bisa ambil, mana yang kita koreksi dari kalimat-kalimat yang ada di buku ini. Yang penting kita pahamin bahwa kita belajar matematika ini niatnya buat ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ini juga jadi wasilah, jadi perantara kita untuk melatih ketajaman menganalisa. Bermanfaat buat membantu memahami atau cepatnya memahami problem-problem yang pelik. Mungkin nanti kamu belajar usul fikih lebih lanjut akan bertemu dengan hal-hal yang agak jelimet. Mudah-mudahan dengan mempelajari ini bisa jadi lebih mudah dengan izin Allah. Kita lihat di unit 1, berkomunikasi melalui matematika. Uraian materi. Dalam belajar bahasa kita mengenal kalimat berita, kalimat. Misal dilarang masuk. Kalimat tersebut merupakan kalimat yang tidak memuat nilai kebenaran, sehingga tidak disebut nilai kalimat matematika. Jadi kalau matematika nilai pernyataan adalah bisa dinilai benar atau salah gitu ya. Minimal 2 itu benar atau salah. Kalimat matematika yang memiliki nilai kebenaran disebut pernyataan. Jadi kalau sudah bisa diambil kesimpulan ini benar atau ini salah, maka itu istilahnya adalah pernyataan. Nggak bisa kedua-duanya sekaligus melekat ya, karena sesuatu yang berbeda. Bagaikan timur dan barat nggak bisa bersatu. Contoh 5 ditambah 4 sama dengan 9, ini adalah pernyataan matematika yang benar. Pernyataan 5 tambah 4 sama dengan 9 adalah benar. 5 kurang dari 3 ditulis dari ini, 5 kurang lebih kecil dari 3. Benar nggak 5 lebih kecil dari 3? Salah. Maka pernyataan ini bernilai salah. Ya. Jadi ada nilai kebenarannya, benar atau salah. Kalau ini nilai kebenaran adalah salah. Itu pertama. Pernyataan yang sudah memiliki nilai kebenaran. Yang kedua, ada namanya kalimat terbuka. Kalimat terbuka. Kalimat terbuka adalah kalimat yang belum memiliki nilai kebenaran. Belum bisa dipastikan, belum bisa kita bilang benar atau salah.
Contoh kalimat 5 ditambah X sama dengan 9. X adalah variabel. Angkanya bisa 1, bisa minus 1, bisa 100, dan yang lainnya. Masih variabel. Sehingga pernyataan 5 ditambah, bukan pernyataan, salah ya. Kalimat 5 ditambah X sama dengan 9, namanya kalimat terbuka. Karena belum bisa ditetapkan ini benar atau salah. Kalau X-nya bernilai 4, maka benar, karena 5 ditambah 4 sama dengan 9. Akan tetapi kalau X-nya bukan 4, maka bernilai salah. Begitu kan? Masih terbuka. Belum bisa ditentukan benar atau salahnya. Oke, ada dua istilah, namanya kalimat terbuka dan istilah pernyataan. Beberapa pernyataan dapat digabung menjadi pernyataan majemuk. Nilai kebenaran dari pernyataan majemuk ditentukan, nilai kebenaran ya. Jadi ini mempelajari statement pernyataan kalimat ini benar atau salah. Ditentukan oleh nilai kebenaran dari masing-masing sub pernyataannya. Contoh, Yosef, gak enak namanya Yosef. Yusuf, sakit atau tua? Terganti ya, Yusuf. Yusuf, sakit atau tua? Jadi ini majemuk. Ada pernyataan Yusuf sakit dan Yusuf tua. Adalah gabungan dari pernyataan Yusuf sakit dan Yusuf tua. Oke, ini pengenalan ya. Ini namanya pernyataan majemuk. Lebih dari 2 sub pernyataannya. Lebih dari 1 sub pernyataannya. Kemudian sebuah pernyataan bisa dilambangkan oleh huruf. Jadi kalau kita lihat ada huruf itu untuk menyimbolkan pernyataan. Pernyataan definisinya ini ya. Bernilai benar atau bernilai salah. Sudah memiliki nilai kebenarannya, yaitu pernyataan. Jadi kalau misalnya kita lihat tulisan P dalam kurung A, maka P ini kita baca pernyataan. A adalah A, pernyataan dari A. Nanti A ini kita bisa ganti, misalnya ini. Pernyataannya adalah 5 ditambah 4 sama dengan 9. Dapat ditulis dengan lambang P. Jadi begini nanti. P.2 5 tambah 4 sama dengan 9. Bacanya pernyataan berikut 5 tambah 4 sama dengan 9 adalah benar gitu ya. Pernyataan 5 lebih kecil dari 3 kita tulis dengan lambang Q simbolnya. Kita tulis Q sama titik 2, 5 lebih kecil dari 3. Bacanya pernyataan Q adalah 5 lebih kecil dari 3. Benar atau salah? Salah gitu ya. Dan seterusnya kalian bisa baca. Ini kita ganti ya, Yosef nih penulisnya belum tahu apa, Nabi Yusuf. Kalian kalau nanti punya ilmu terkait ilmu-ilmu umum, kita warnai dengan nilai-nilai Islam. Kita bikin buku-buku, lalu kita tulis istilah-istilahnya dengan istilah-istilah yang Islami. Contoh-contohnya dengan contoh-contoh yang Islami. Ya, sehingga nilai Islam bisa tersebar di mana-mana. Setelah kita ganti pernyataan, kita ganti nih, ini kan pernyataan matematik. Kita ganti misalnya Idul Adha
terjadi pada tanggal 10 Zulhijjah. Pernyataan tersebut benar atau salah? Benar. Kalau kita kasih contoh seperti itu kan, selain belajar matematika, kita juga belajar fikih. Jadi banyak nanti. Mudah-mudahan Allah mudahkan kalian sukses belajarnya. Lalu jika ada minat di bidang ilmu umum, warnai dengan nilai-nilai Islam. Setelah itu kita buka halaman selanjutnya. Di sini halaman 2. Latihan soal. Ini kalian baca aja ya sendiri ya, identifikasi kalimat. Latihan soal. Manakah di antara kalimat berikut yang termasuk bukan pernyataan? Pernyataan itu sudah ada nilai benar atau salahnya ya. Itu pernyataan. Mana yang pernyataannya benar? Mana yang pernyataannya salah? Atau masih kalimat terbuka? Kalimat terbuka itu belum bisa diambil kesimpulan benar atau salahnya. Silakan kalian jawab. Contoh, ibu pergi ke pasar. Ini bisa jadi pernyataan benar atau salah. Kita harus periksa dulu apakah ibu pergi ke pasar. Ya. Tentu ini bukan kalimat terbuka. Bukan juga pernyataannya salah. Bukan juga pernyataannya benar. Tapi ini masih harus di cross check, diperiksa. Kita minta berita. Apakah benar ibu pergi ke pasar? Kalau ternyata benar, maka pernyataannya benar. Kalau ibu tidak pergi ke pasar, misalnya ibu pergi ke masjid, maka pernyataannya salah. Jadi ini bukan pernyataan. Contoh lagi. Sebuah bilangan masih ambigu, ibham. Tidak jelas bilangan mana ya. Dikurangin 3 hasilnya 6. Sebuah bilangan adalah sesuatu yang belum tertentu. Maka ini adalah kalimat terbuka, belum bisa dinilai benar atau salah. Karena bilangan ini harus ditentukan. Seperti kita tulis gini, sebuah bilangan X dikurangin 3 hasilnya sama dengan 6. Kalau X-nya 9, maka ini benar pernyataannya. Tapi kalau X-nya bukan 9, maka pernyataannya salah. Maka ini namanya kalimat terbuka. Dan seterusnya ya. Maka kita tutup pelajarannya sampai sini. Semoga Allah mudahkan pemahamannya. Saya ingatkan satu, ini pelajaran bermanfaat buat melatih ketajaman menganalisa. Kemudian bermanfaat juga untuk belajar ilmu syar'i. Namun yang salah jangan diambil. Yang benar diambil, yang salah jangan diambil. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.